Berarti tinggal 18 hari lagi ya kita lebaran. 9 kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya atau kalau kalian tahu apa yang berada di bulan Ramadan, maka kalian akan berharap bahwa satu tahun itu seluruhnya Ramadan. Kira-kira Bapak Ibu sanggup tak kalau satu tahun semuanya Ramadan? Berarti bulan Ramadan itu mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain. Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Terjemahannya diwajibkan. Padahal redaksinya pakai kalimat kataba. Kataba itu kitabah. Kataba itu artinya menulis. Kitaban itu buku yang ditulis, maktubun tertulis. Bentuknya mabni majhul, bentuk kata kerja pasif. Kutiba itu sebenarnya ditulis. Bagaimana penjelasannya? Kalau Bapak pernah dengar saya menyampaikan surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah, di kitabillah, di kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak penciptaan langit dan bumi. Ada 3 penekanannya. Di sisi Allah, di kitab Allah, sejak penciptaan langit dan bumi, isna asyara syahran, hanya terdapat 12 bulan saja. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang hurum. Hurum itu haram. Haram itu Masjidil Haram, masjid yang mulia, bukan haram perbandingan halal. Halal haram bukan, haram itu artinya mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Dan 12 bulan itu hanya ada 4 bulan yang mulia di sisi Allah, di kitab Allah, sejak penciptaan langit dan bumi. Silakan buka tafsirnya, surah At-Taubah ayat 36. Apa 4 bulan itu? 3 bergandeng, 1 terpisah. Bapak ingat, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Ada tak bulan Ramadan di situ? Bulan Ramadan dan masuk hitungan. Bulan yang Allah muliakan di sisi Allah, surah At-Taubah 36 itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Lantas bulan Ramadan itu mulia atau tidak? Ramadan itu sudah direncanakan Allah akan menjadi mulia. Maka redaksi atau Al-Baqarah 183 itu menggunakan bahasa kutiba, dicatatkan. Terjemahan Kementerian Agama artinya diwajibkan. Artinya dalam bahasa kita, Allah sudah skenario kan nanti ada 1 bulan namanya bulan Ramadan, Allah akan muliakan. Apa faktor penyebab utama bulan Ramadan itu mulia? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Di Al-Qur'an tulis 1 menit lagi, 7 menit. Kenapa bulan Ramadan mulia? Karena Allah turunkan Al-Qur'an. Siapa saja yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Siapa saja yang merendahkan Al-Quran pasti akan terhina. Nabi Muhammad, Nabi terakhir diturunkan Al-Quran, Nabinya menjadi Nabi mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran, malaikat Jibril, Jibrilnya jadi mulia. Bulan yang diturunkan Al-Quran, bulannya jadi mulia. Bapak-bapak baca Al-Quran, ibu-ibu baca Al-Quran, ibu bapaknya jadi mulia. Bapak-bapak dan ibu-ibu tinggalkan Al-Quran, bapak dan ibunya jadi tidak mulia. Segala kesempurnaan milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat Isya yang tarawih yang dirahmati Allah.
Ini malam keberapa kita? Berapa? Malam ke-11. Berarti tinggal berapa hari lagi udah Lebaran. Kalau kemarin kita sudah bahas bagaimana Allah memuliakan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Muara terakhir dari orang-orang yang berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi insan-insan yang bertakwa. Orang bertakwa itu apa yang diharapkannya mendapat ridho Allah, masuk ke dalam surga. Ada yang pengen sama surga? Pengen masuk surga apa? Pengen al-jannatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mushtarun ila arba'in nafar. Surga itu rindu kepada 4 kelompok. Bapak bayangkan saja, surganya memanggil, yang dipanggilnya 4 kelompok ini. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran. Malam semalam sudah kita terangkan ya, Ramadan menjadi mulia karena turunkan Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi mulia karena turun Al-Quran. Jibril menjadi mulia karena ada Al-Quran. Jadi yang dirindukan surga, kelompok pertama adalah orang yang mau senantiasa membaca Al-Quran. Paling bagus memang baca Al-Quran itu standarnya 1 hari 1 juz. Berarti 1 bulan khatam sekali, setahun 12 kali khatam. Kalau tidak mampu, Bapak Ibu bacalah setengah juz. Berarti 2 bulan sekali khatam. Setahun dapat 6 kali khatam. Tidak sanggup juga, kata para ulama, jangan kurang setiap hari baca dari 100 ayat. Tentu kalau di awal-awal juz sama di ujung juz berbeda ya. Kurang lebih 2 lembar atau 1 lembar setengah, tergantung panjang pendeknya ayat. Kalau tidak sanggup juga, Bapak jangan tinggalkan Ibu setiap hari 1 lembar bolak-balik baca Al-Quran. Tidak sanggup juga, faktanya tidak terjadi, lebih banyak nonton sinetron, buka medsosnya, maka bacalah Al-Quran 1 hari 1 ayat saja. Ini kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Besok buka lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallah. Tidak apa-apa Pak. Daripada setahun tidak pernah buka Al-Quran, tidak apa-apa. Al-Quran itu hidup, Al-Quran itu bernyawa. Kalau Bapak membacanya, meskipun tertatih-tatih bacanya, nanti Al-Quran nariknya. Contoh Al-Quran itu bernyawa dan hidup adalah kalau ibu bapak sering baca Al-Quran, 3 hari istirahat tidak baca Al-Quran, di hari keempat ibu tidak lancar lagi, bapak tidak lancar lagi. Memulainya itu pasti ada kata-kata. Tak kedengaran. Teman. Udah trippel lah saya ini. Udah. Jadi Al-Quran itu bernyawa, Al-Quran itu bersosok. Kalau 3 hari kita tidak baca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, maka di hari keempat ketika kita memulainya, kita akan agak terpatah-patah ya. Al-Quran itu bisa menjelma, bisa bersosok, ada makhluknya. Kata Rasulullah SAW, Al-Quran itu di alam kubur akan menjadi penerang. Siapa yang mau membaca surah Al-Mulk, kata Rasulullah, nanti menjelma satu sosok dan menjadi kawan di kubur kita. Al-Quran itu hidup, bernyawa. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran di hari kiamat datang syafi'an, memberi syafaat, memberi pertolongan di ashabi, bagi sahabat-sahabatnya. Bapak perlu garis bawah ini, ashab itu sahabat. Bapak kalau punya sahabat karib, sehari 2 hari tidak ketemu, salut apa enggak? Kalau Bapak kira-kira 1 hari, 2 hari nggak baca Al-Quran, ada perasaan rindu, itu berarti Al-Quran sudah kenal dan dia sudah jadi sahabat. Nanti di hari kiamat, ketika tidak ada pertolongan lain, Al-Quran itu yang cari sahabatnya. Maka yang dirindukan surga, kelompok pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Nomor 2, tidak bisa saya ulas panjang-panjang.
yaitu hafizul lisan, orang yang mau menjaga mulutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka itu dua hal: satu mulut, dua kemaluan. Kalau orang mampu menjaga lisannya, surga itu kelompok kedua. Jadi tidak hanya sekedar asal ngomong, tidak hanya sekedar berbicara yang keluar, tidak hanya sekedar bicara keluar itu baik, ditimbang-timbang dulu. Kalau kira-kira baik pun yang diucapkan nyinggung orang, bikin perusahaan, mending baik, lebih baik diam. Fal yaqul khairan aw liyasmut, lebih baik berkata yang baik atau diam saja, lebih selamat. Nomor 3, kelompok yang ditunjukkan Al-Quran adalah wakil ta'am, orang yang mau memberi makan orang yang lapar. Puasa ini momentumnya Pak, lagi lapar-lapar, Bapak kasih makan orang itu berbuka, pahalanya luar biasa. Kelompok ketiga yang ditunjukkan surga itu adalah orang memberi makan. Bapak lihat di Mekah, berebut orang narik kita masuk Masjidil Haram. Bukan di sini Pak, bukan di sini Pak. Bapak lihat di pinggiran kota Mekah, Bapak naik mobil menjelang buka puasa, di stop mobil kita, disuruh turun, suruh duduk buka bersama, memberi makan orang yang lapar. Beruntung Bapak kalau ada orang yang lapar, ibadahnya baik, kasih makan dia. Yang nomor 4 ditunjukkan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Segala kesempurnaan milik Allah, segala kekurangan karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.